Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian nyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Salah satu hal yang paling tidak menyenangkan Tuhan adalah bersungut-sungut. Tuhan benci sungut-sungut. Bersungut-sungut memiliki arti sebenarnya bukan sekedar mengeluh, tetapi menjurus pada suatu tindakan memberontak. Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut dan Tuhan murka lalu menghanguskan perkemahan mereka. Dan kita pun semua tahu bahwa bangsa Israel yang dengan susah payah keluar dari Mesir akhirnya hanya berputar-putar di tengah padang gurun hingga mati tanpa bisa masuk ke tanah perjanjian gara-gara kebiasaan bersungut-sungut. Lawan kata dari bersungut-sungut adalah mengucap syukur. Bagi sebagian orang, mengucap syukur bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi jika mereka sedang berada dalam keadaan yang susah. Harus diakui, mengucap syukur bukanlah hal yang alamiah. Alasan-alasan untuk bersungut-sungut tampaknya lebih mudah ditemukan daripada alasan-alasan untuk mengucap syukur. Bersungut-sungut atas kondisi ekonomi, bersungut-sungut atas kondisi lalu lintas yang macet, bersungut-sungut atas pekerjaan di kantor, bersungut-sungut atas nasib, bersungut-sungut karena pasangan tidak mau mengerti, atau bersungut-sungut karena tidak mendapat promosi, dan seterusnya. Dalam Filipi 2 ayat 14-15 dituliskan, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Sebab dengan bersungut-sungut, kita tidak akan mengurangi beban permasalahan, apalagi menyelesaikannya. Bersungut-sungut hanya akan menambah beban pikiran saja, menambah ruwetnya permasalahan yang ada. Kebiasaan bersungut-sungut sangat sulit dihilangkan jika tidak dilakukan dari lubuk hati yang paling dalam. Dibutuhkan komitmen untuk bersabar. Jangan bersungut-sungut apabila hari ini kita mengalami kesulitan dalam banyak hal. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Mungkin sebagian dari kita akan berkata dan bersungut-sungut lagi, "Sampai kapan Tuhan akan menjawab doaku?" Sifat bersungut-sungut mampu merampas sukacita yang berasal dari Tuhan. Ini adalah sebuah sifat yang sama sekali tidak produktif dan hanya akan menambah masalah bagi diri kita saja. Tidak demikian dengan Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara karena pemberitaan Injil. Paulus tetap tidak mengizinkan kondisi di penjara untuk membelenggu sukacita dan ucapan syukurnya. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa mencermati apa yang ditulis oleh Paulus mengenai kesabaran dalam menanggung beban yang tengah kita alami hari ini. Hati yang tidak terkendali karena dipenuhi oleh sungut-sungut atau keluh kesah akan merusak masa depan kita. Ingatlah bahwa menjadi orang percaya bukan berarti akan selalu aman dan nyaman setiap saat. Masalah pasti masih ada dan selalu datang tidak terduga. Namun yang membedakan kita sebagai orang percaya adalah kehadiran Tuhan bersama kita dan akan selalu membawa pengharapan. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk terus meningkatkan iman kita agar jangan mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Bukankah kegagalan adalah awal dari kesuksesan?
Keburukan bukan untuk diperbaiki, tetapi harus dihilangkan. Sedangkan kekurangan bukan untuk dihilangkan, tetapi harus diperbaiki. Mulailah bergerak untuk memperbaiki kondisi. Jangan selalu mencari kambing hitam dengan menyalahkan yang lain. Bersabarlah dan mulailah menerima kondisi, berdamai dengan diri sendiri. Saudara, keluh kesah hanya akan membawa kita turun, namun bersyukur akan membawa kita naik dan melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal. Amin.